Ikan ini saya masak dengan tauco, rasanya itu enak banget. Yang pasti ini bisa ngabisin nasi ya. Dan untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 500 gram ikan tuna. Ikan tuna ini sudah saya potong-potong ya. Lalu saya tambahkan kurang lebih dengan 1 sendok makan cuka. Biar tidak bau amis ya teman-teman ya. Jadi saya tambahkan cuka dan saya akan diamkan kurang lebih selama 5-10 menit, lalu bilas dan cuci bersih. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih iris tipis-tipis seperti ini. Lalu saya tambahkan dengan 5 siung bawang merah iris juga ya, tipis-tipis seperti ini. Dan saya menambahkan kurang lebih 10 buah cabai hijau ya, cabai keriting hijau. Dan saya menambahkan 5 buah cabai merah keriting iris-iris ya, kecil-kecil seperti ini. Kalau mau iris serong juga monggo silahkan ya. Dan saya menambahkan dengan 2 buah tomat ukuran kecil aja ya teman-teman ya. Dan potong seperti ini. Lalu di sini saya akan menggoreng ikannya, gunakan secukupnya minyak aja ya, jangan terlalu banyak minyak menggorengnya. Oke, masukkan semua ikan. Sebelum digoreng, ikannya dibaluri dengan kurang lebih 1 sendok teh garam ya teman-teman ya. Lalu goreng. Dan jika warnanya sudah kecoklatan, ikannya bisa dibalik ya. Kita goreng sampai dengan kering. Oke, jika sudah kering seperti ini, sekarang saya akan angkat dan tiriskan. Oke, setelah ditiriskan di sini saya akan langsung memasak menggunakan minyak bekas goreng ikan ya teman-teman ya. Tumis 2 bawang bersamaan ya. Tumis hingga harum. Oke, jika 2 bawang sudah sedikit layu dan juga harum seperti ini, masukkan semua cabai ya yang sudah diiris-iris. Tambahkan dengan seruas jahe yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam. Tumis-tumis kembali hingga semua bumbunya sedikit layu dan benar-benar harum. Jika sudah sedikit layu ya untuk cabenya, masukkan tomatnya dan tambahkan dengan secukupnya air. Di sini saya menggunakan kurang lebih 250 air ya. 250 ml air itu maksudnya. Dan saya menambahkan dengan 2 sendok makan tauco terlebih dahulu. Lalu saya menambahkan kurang lebih 2-3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman mau ditambahkan dengan sedikit garam dan ataupun kaldu ayam juga monggo silahkan ya. Jika sudah tercampur rata, masukkan semua ikannya lalu tumis-tumis ya teman-teman ya. Pastikan biarkan mendidih seperti ini karena saya sudah icip rasanya itu kurang sedikit asin, jadi saya tambahkan lagi dengan 1 sendok makan tauco. Aduk-aduk kembali hingga ini kita masak sampai bumbunya meresap ke dalam ikan ya teman-teman ya, dan airnya juga sedikit surut. Oke, di sini teman-teman bisa double check ya, koreksi rasanya. Jika sudah sesuai dengan selera masing-masing, bisa kita matikan apinya dan menu kita hari ini siap untuk dihidangkan. Masakan woku ini dimasak ke ayam ya, kali ini saya masak ke ikan. Ini dijamin rasanya itu enak banget, aroma dari daun kunyitnya itu dan juga daun pandan kerasa banget ya. Oke, di sini saya ada 500 gram ikan tuna. Oke, nanti ini ekornya saya akan potong aja ya menggunakan gunting. Potong-potong ikan tuna sesuai dengan selera. Potongnya agak sedikit tebal aja ya teman-teman ya. Potong menjadi beberapa bagian. Dan untuk bagian kepalanya nanti teman-teman bisa potong menjadi 2 bagian ya. Setelah dipotong-potong seperti ini, kalau sebelumnya dicuci itu nggak usah dicuci lagi ya, tapi kalau belum cuci silahkan untuk dicuci. Bumbu halusnya ada 3 butir kemiri yang saya sudah bakar, 4 siung bawang merah ukuran besar, 2 ruas kunyit yang saya sudah bakar, seruas jahe, 5 biji cabai merah rawit,
5 biji cabai merah keriting, tambahkan sedikit air, lalu haluskan. Setelah dihaluskan, di sini saya menyiapkan 1 mangkok daun kemangi, 1 lembar daun pandan, dan juga 3 lembar daun jeruk. Saya tambahkan dengan 1 lembar besar ya daun kunyit, ini bagian mudanya. Untuk daun kunyitnya diiris-iris ya, kecil-kecil seperti ini. Kalau daun pandannya mau diiris-iris juga monggo silahkan ya. Di sini saya hanya mengiris daun kunyitnya karena nanti daun kunyitnya bisa dimakan ya. Oke, saya akan iris-iris daun kunyitnya. Setelah itu lalu tambahkan dengan 2 buah tomat. Potong-potong juga seperti ini. Jika semua bumbu sudah siap, lalu tumis bumbu menggunakan secukupnya minyak. Oke, kita oseng-oseng sebentar seperti ini. Ini dimasak menggunakan api sedang ya teman-teman ya. Masak hingga bumbunya tanak dan juga harum ya. Oke, jika bumbunya sudah tanak seperti ini, sekarang saya akan menambahkan air. Untuk airnya di sini saya kurang lebih menggunakan 5 sampai 700 ml air ya, tergantung banyaknya ikan. Oke, jika air semua sudah masuk, ini saya akan tambahkan dengan 1 lembar daun pandan, 3 lembar daun jeruknya ya. Daun jeruknya diremet-remet ataupun sobek-sobek seperti ini. Serai yang sudah digeprek, lalu saya tambahkan dengan daun kunyitnya. Oke, masukkan semuanya, kita tunggu sampai dengan mendidih. Sebelumnya saya tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Oke, ini kita aduk-aduk dan kita akan diamkan ya. Kita akan masak sampai airnya mendidih. Dan jika sudah mendidih seperti ini, sekarang kita bisa masukkan semua ikannya ya. Masukkan aja semua seperti ini, lalu kita aduk-aduk. Untuk mengaduknya pelan-pelan aja ya, tapi sebaiknya rekomen banget buat masak woku ini gunakan ikan yang dagingnya sedikit kenyal ya, jadi jangan yang mudah hancur ya, tapi semua tergantung selera masing-masing deh pokoknya. Oke, ini akan kita masak sampai ikannya benar-benar matang. Nah, oke, ini sudah mendidih, ikannya juga sudah empuk ya, sudah matang seperti ini. Teman-teman di sini bisa koreksi rasanya ya. Jika kurang sesuai selera masing-masing bisa ditambahkan. Oke, lalu jika sudah mau diangkat seperti ini ataupun sudah matang, masukkan 1 mangkok daun kemangi. Aduk-aduk pelan-pelan seperti ini. Jika kemanginya sudah masuk ya, sekarang kita akan tambahkan tomat irisnya, masukkan juga, aduk-aduk kembali. Oke, kita akan tunggu sampai mendidih lagi ya. Ini udah mendidih, tapi kita masak kurang lebih selama 30 detik aja sampai tomatnya sedikit layu ya. Jika tomat dan juga kemanginya sudah sedikit layu seperti ini, sekarang kita akan matikan apinya. Dan woku ikan tunanya siap untuk disajikan. Menu kita hari ini adalah telur, ada tomat, bumbu-bumbu lainnya ya, dan juga ada sardin. Dan ini masaknya simple banget ya. Yang pertama di sini cuci bersih tomatnya, lalu iris ya, membelah seperti ini, kulitnya aja ya, semuanya, dan didihkan air. Setelah air mendidih, lalu masukkan tomatnya. Tutup kembali, kita akan rebus sampai kulitnya mengelupas ya, kurang lebih 1 menit. Nah, setelah kulitnya mengelupas seperti ini, kita akan angkat dan masukkan ke dalam air dingin ya, supaya cepat dingin dan kupas kulitnya seperti ini ya teman-teman ya, karena nanti akan mempermudah saat kita makan tomatnya kalau nggak ada kulitnya yang mengganggu gitu ya, karena biasanya kalau tomat dimasak nanti kulitnya bakalan ngelotok gitu ya, jadi kurang cantik aja. Jadi setelah kulitnya sudah dikupas, lalu potong-potong ya, potong menjadi 4 ataupun 6 bagian. Lalu saya menyiapkan bumbu lainnya, ada 2 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay. Kalau teman-teman mau diganti bawang merah juga monggo silahkan. Oke, bawang merahnya kita potong dadu seperti ini. Dan di sini saya menyiapkan 1 genggam cabai hijau ya, cabai keriting yang hijau, iris memanjang. Kalau teman-teman mau diiris serong kecil-kecil juga nggak apa-apa ya.
Kalau lebih suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawitnya. Oke, di sini saya tambahkan dengan seruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan kita mulai memasaknya. Di sini saya memecahkan 3 butir telur, tambahkan dengan sejumput garam, aduk hingga tercampur rata ya, ataupun kocok. Oke, jika telurnya sudah dikocok merata seperti ini, panaskan teflon lalu goreng telur. Kita masukkan satu kali ya dalam penggorengan. Oke, agak dilebarkan karena ini kalau 3 butir telur agak sedikit ketebalannya, jadi bisa dilebarkan seperti ini. Jika sudah kering ya, lalu balik, tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah matang sempurna seperti ini, lalu angkat dan potong-potong sesuai dengan selera. Langsung memasaknya kembali. Di sini saya menumis bawang putih dengan secukupnya minyak. Tumis sampai harum, lalu masukkan bawang bombaynya, cabai hijaunya, masukkan serai dan juga lengkuas. Tumis semua bumbu hingga sedikit layu ya teman-teman ya. Dan jika bumbu sudah layu seperti ini, sekarang saya akan masak ataupun masukkan tomatnya beserta dengan sardennya. Dan untuk sardennya semua selera masing-masing ya. Di sini saya menggunakan sarden kaleng besar, tapi dalamnya ikannya kecil-kecil seperti ini. Jadi semua brand monggo silahkan sesuai dengan selera masing-masing, boleh dimasak. Tambahkan dengan 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan saus tomat. Tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu ayam. Aduk-aduk kembali. Aduknya pelan aja ya teman-teman ya, takutnya ikannya mudah hancur karena memang mudah hancur ya. Jadi aduknya pelan aja seperti ini. Jika semuanya sudah masuk, teman-teman bisa cek dan koreksi rasanya. Jika rasanya sudah ini benar ya, sudah pas, teman-teman bisa masukkan telurnya, aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Dan untuk telurnya ini saya angkat tadi ya, saya gulung lalu saya potong. Untuk potongannya sesuai selera masing-masing aja ya teman-teman ya. Oke, jika rasanya kurang pas ya, ini manisnya tadi ya, setelah saya masukkan telur kayaknya kurang pas gitu, saya tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir. Oke, ini rasanya sudah mantep. Jika suka pedas, karena di sini ada anak-anak, jadi cabai rawitnya saya masukkan di akhir. Kalau mau ngeletus cabenya tinggal ambil cabenya aja ya teman-teman ya. Jadi anak-anaknya bisa makan sarden tanpa pedasnya. Dan oke, ini rasanya sudah enak, sudah pas banget. Jadi sekarang saya akan matikan apinya dan olahan sarden campur telurnya siap untuk disajikan. Masaknya yang simple, rasanya yang enak ya. Otomatis yang namanya sarden itu tinggal memang sudah enak, jadi tinggal kita tambahkan dengan bahan lainnya, itu pun sudah benar-benar enak banget. Nah oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.